看来人类最美的女子也就这样嘛，没事看你是看我们可爱。离了个没义气的，等等我！压死来，压死来！Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Dan kali ini saya akan melanjutkan episode dari God of Spring and Autumn, yang mana ini merupakan episode lanjutan dari episode sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan untuk mempersingkat waktu, tak perlu banyak basa-basi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur filmnya. Di akhir episode sebelumnya, kita telah menyaksikan Taiyu atau Xiaoxi sedang berada di sebuah sungai setelah prajurit sang raja melawan beberapa pemberontak. Dan di sungai tersebut, Xiaoxi tiba-tiba muncul ingatan tentang Hanji yang telah menyelamatkan Taiyu di episode sebelumnya. Yang padahal Xiaoxi ini hanya meminjam tubuh dari Taiyu. Dan jiwa Taiyu kini sebenarnya berada di suatu tempat dan terkurung di sana. Ia pun kebingungan mengapa ingatan dari Taiyu bisa ia rasakan. Sang raja kemudian mengajak Xiaoxi untuk keluar dari dalam air karena dikatakan bahwa suhu air cukup dingin. Dalam suasana tersebut, keduanya kemudian terbawa suasana yang cukup romantis hingga tiba-tiba mereka akan bercipika-cipiki di tempat tersebut. Namun sesaat sebelum melakukannya, beberapa prajurit menghampiri keduanya yang membuat sang raja cukup kesal akan hal tersebut. 是本体的意识想回去，我们回去吧。不了，也不想。 Sang raja kemudian sedikit kesal dan mengatakan apakah Yan Xiu bisa memilih waktu yang tepat selain waktu yang kini berjalan cukup romantis tersebut. Dan sang raja mengatakan ia tak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, disusul dengan sebuah permintaan maaf dari Yan Xiu. Sang raja kemudian menanyakan ada masalah apa hingga ia mengganggunya dalam momen yang cukup ia tunggu-tunggu tersebut. Meskipun sang raja kemudian mengatakan bahwa ia tak menyalahkan Yan Xiu akan laporan dan kedatangannya yang mendadak. Dan alasan Yang Xiu menghampiri raja di tempat tersebut adalah karena ia ingin melaporkan bahwa semua pemberontak yang menyerang mereka di episode sebelumnya sudah ia ringkus dan Yan Xiu menunggu instruksi sang raja untuk memberikan hukuman yang tepat pada para pemberontak tersebut. Xiaoxi pun sedikit kesal karena Yan Xiu telah merusak momen langkanya, yang padahal ia sudah tak sabar untuk bercipika-cipiki di tempat tersebut. Atau mungkin Xiaoxi ini mempunyai sebuah rencana yang saat ini belum dijelaskan dan saya juga kurang tahu menahu akan hal tersebut. Dan kemudian sang raja menyuruh Yan Xiu untuk mengantar Xiaoxi pada istana kerajaan. 元修，你还能更会挑事情，也都等候着大王发落。臣已经查清了所有叛乱之人的身份和背后关系。为什么要怪我的好事啊？明明差一点就成功了。 Sementara Hanji kini sedang ronda keliling desa untuk melihat suasana kota yang dikabarkan ada seorang iblis yang menghantui dan meracuni sumber air yang menyebabkan banyak kematian. Dalam perjalanan kemudian ia bergumam tentang Nona Zisang yang menurutnya tidak berperasaan dan ia tak mengerti akan hal tersebut. Dan kecurigaan Hanji kini mengarah pada istri sang raja dan ia meyakini bahwa dialah iblis yang sebenarnya dan telah membuat kekacauan di kota tersebut. Hanji pun meyakini bahwa ada seorang iblis di dalam kerajaan. Yang kemudian ia menanyakan apakah pedang Xiao Xuan mempunyai kecurigaan yang sama sepertinya pada istri sang raja. Namun di episode sebelumnya Hanji tak merasakan ada aura jahat dalam tubuh istri raja tersebut saat dia menjebak istri raja dalam jebakan perasa roh yang digunakan oleh Hanji dan itu membuatnya cukup kebingungan. 实在想不明白，紫珊姑娘怎么会是这么绝情的人？ 却没有露出半分妖气，身在探灵阵之中。我本有10分的把握认定，那夫人是妖。你也觉得那城主夫人行为古怪？
Tak lama setelahnya sebuah serangan terbang dan mengarah pada Hanji yang kemudian ia menyadari serangan tersebut sebelum melukai dirinya. Dan ia kemudian berusaha menghindari serangan tersebut. Dan pertempuran pun sedikit terjadi di sana karena Hanji berniat untuk menangkap musuhnya tersebut. Namun musuhnya terlalu lincah hingga beberapa serangan yang Hanji lancarkan terlihat tak mengenai sang musuh sama sekali. Bahkan meskipun pedang Xiao Xuan terbang ke sana kemari dengan lincahnya untuk menghancurkan orang tersebut, sang musuh tetap saja dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Musuhnya terus berlari dan menghindari serangan demi serangan dari Hanji. Namun anehnya ia tak berusaha untuk melawan Hanji. Dan kemudian ia bersembunyi di tengah-tengah kain yang sepertinya sedang dijemur dan Hanji cukup kebingungan untuk mengetahui di mana posisi musuhnya bersembunyi.城中凶案的罪魁祸首就是你。 Dengan hati-hati kemudian Hanji mencoba menyusuri kain-kain tersebut guna menemukan sang musuh. Namun nampaknya sang musuh cukup lihai untuk bersembunyi hingga terlihat Hanji sangat berhati-hati untuk menyusuri area di sekitar sana. Karena jika ia lengah, bisa saja kemudian musuhnya menyerang tanpa ia sadari. Cukup lama Hanji menyusuri kain-kain tersebut namun ia masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan sang musuh. Dan kemudian tiba-tiba Hanji merasakan keberadaan sang musuh yang sontak membuatnya refleks untuk menyerang. Namun ternyata dia bukanlah musuh yang ia cari, melainkan seorang gadis yang terluka. Hanji kemudian menyadari bahwa luka yang dialami gadis tersebut ternyata sama persis dengan luka-luka yang dialami penduduk desanya yang beberapa tahun lalu telah dibantai oleh iblis harimau. Dan ia pun menyadari bahwa musuhnya tersebutlah yang telah membunuh orang tuanya pada waktu itu.哥， 你怎么在这儿？这伤口是你？ Hingga tiba-tiba musuhnya menyerang Hanji dengan serangan yang bertubi-tubi dan pedang Xiao Xuan terbang mengelilingi Hanji untuk melindunginya. Setelah semua serangan berhasil diatasi, kemudian terlihatlah musuhnya tersebut. Dan ternyata firasat Hanji benar adanya, karena musuhnya tersebut ternyata memang iblis harimau yang telah membunuh orang tuanya pada waktu itu. Yang pada saat itu ia sama sekali tak bisa untuk melawan sang iblis. Seketika rasa dendam Hanji bangkit dan dengan sekuat tenaga ia mencoba menghancurkan iblis harimau. Sementara Zisang, Guleng dan beberapa prajurit sedang berjalan yang entah belum dijelaskan tujuan dari mereka, hingga tiba-tiba sang iblis datang ke arah mereka hingga kemudian sang iblis menyerang dan membuat orang-orang terlempar dengan kekuatannya. Dan tiba-tiba Nona Zisang malah tertangkap oleh iblis harimau. 真是奇怪，看来只有一种可能，想了风水布局。难道说那妖也是一？子生小姐。 Dan karena hal tersebut Hanji dan Guleng kini tak bisa berbuat apa-apa karena yang dipertaruhkan gini adalah nyawa dari Nona Zisang. Iblis harimau pun tertawa akan hal tersebut karena mengira bahwa ia telah menang dari Hanji. Yang tak lama setelahnya sang iblis mengajak Hanji bernegosiasi agar Nona Zisang bisa selamat. Namun dengan cara Hanji harus mematahkan meridian yang Hanji punya saat itu juga demi keselamatan dari Nona Zisang. Namun Nona Zisang melarang Hanji untuk melakukannya demi keselamatannya sendiri. Dan kemudian Hanji seolah terhipnotis dan terhasut oleh kekuatan dari iblis harimau yang membuatnya tak bisa berpikir jernih. Dan kemudian Hanji pun mengarahkan pedang Xiao Xuan pada dirinya guna mematahkan meridian yang ia punya.
Namun tiba-tiba, Zisang mengeluarkan mutiara 7 lubang yang seketika membuat sang iblis cukup terkejut, juga sedikit lengah, dan beruntungnya itu terjadi sebelum Hanji mematahkan meridian yang ia punya. Yang kemudian Hanji pun seketika menyerang sang iblis hingga terlempar dan berlari dari sana. 快放开他！那我要看看你的诚意，让你当场自断经脉，废了修行。 好，我答应你。 Nona Zisang yang pingsan kemudian Hanji mencoba membangunkannya hingga Zisang kemudian tersadar. Namun lagi dan lagi Nona Zisang tetap saja mengabaikannya dan tak menghargai Hanji yang telah menyelamatkannya. Hanji pun sedikit kecewa akan tindakan tersebut. Beralih pada istri raja, kini ia duduk seorang diri di sebuah tempat dan ia mengingat tentang Hanji yang tak bisa ia celakai di episode sebelumnya. Dan setelahnya tiba-tiba iblis harimau menghampirinya yang mungkin saja ia berniat untuk menyerang istri raja atau mungkin malah sebaliknya, yaitu mungkin saja ia berniat untuk bekerja sama dengan istri raja. 古老，臭小子！ Dan episode Donghua God of Spring and Autumn kali ini berakhir di sini guys. Seperti biasa kelanjutannya akan saya bahas dalam episode berikutnya. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya agar saya semakin semangat untuk membahas Donghua yang kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa terima kasih lagi dan matur sekalangkong.